Ya, Pak. Nah, penerapan fungsi linear. Nah, malam ini yang kita bahas adalah penerapan fungsi linear, keseimbangan pasar satu macam produk. Nah, begini isinya. Yang pertama, interaksi fungsi permintaan atau QD sama dengan A min BP dan fungsi penawaran QS sama dengan min C plus DP sering disebut keseimbangan pasar satu macam produk. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Yang pertama, interaksi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, di sini penulisan dari rumus ini, contohnya yang ini ya. Key demand adalah A min BP. Ini bukan berarti rumusnya seperti ini, tetapi pada dasarnya rumus dari KID ini biasanya nilainya akan bernilai positif. Nah, bukan kita dari rumus ya, tapi hasil hitungan. Begitupun B. Ini hasil hitungannya fungsinya akan didapatkan negatif. Nah, seperti ini. Jadi bukan berarti hitungannya positif lalu dikalikan dengan negatif, tidak, tetapi fungsinya biasanya bentuknya positif A, negatif B kalau fungsi permintaan. Tetapi kalau surplus penawaran penawaran itu biasanya min C plus D. Nah, di sini konstantanya C-nya itu biasanya nilainya negatif dan D-nya itu positif. Makanya kalau fungsi penawaran itu naik, kalau fungsi permintaan itu turun. Garisnya biasanya seperti itu. Kita lanjut. Keseimbangan pasar akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Syaratnya yang pertama, syaratnya ya, jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Di sini QD sama dengan QS. Ini rumus yang pertama, yaitu QD sama dengan QS. Atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. PD sama dengan PS. Oke, di 2. Cara mencari, secara aljabar mengerjakan fungsi permintaan dan penawaran secara serentak ya, menggunakan persamaan ini, yaitu QD sama dengan QS. Kan di sini misalnya QD sama dengan bla bla bla. Kita ganti atau substitusikan QD menjadi ini dan QS menjadi persamaan atau fungsi yang kita miliki. Lalu yang kedua, secara geometri ditunjukkan oleh perpotongan fungsi penawaran atau fungsi permintaan. Nah, tadi kalau misalnya secara aljabar, cara menghitungnya menggunakan apa? Persamaannya dibikin sama dengan ya, QD sama dengan QS. Kalau menggunakan atau secara geometri gambar ini, fungsi keseimbangan pasar adalah di sini. Nih, keseimbangan pasar. Kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan secara geometri langsung aja perpotongan dari dua fungsi ini, garis fungsi ini permintaan, kalau yang ini penawaran. Kayak seperti itu ya. Kita lanjut. Pak, kok garisnya gitu? Ya, fungsi permintaan pasti oke, nanti fungsi kebalik ini saya nulisnya. Sebentar saya hapus dulu. Kalau fungsi permintaan itu pengennya harganya murah, nanti belinya banyak. Kalau fungsi penawaran, pabriknya atau produsen pengennya harganya mahal, yang beli banyak, kebalik kan. Nah, gitu. Jadi ini penawaran, ini permintaan.
permintaan. Tuh bentuknya A-nya positif, B-nya negatif. Kalau yang ini C-nya negatif, D-nya positif. Biasanya seperti itu. Tapi C-nya positif juga bisa, berkemungkinan ya. Ayo lanjut. Keseimbangan pasar berada di kuadran 1. Jika tidak pada kuadran 1, maka tidak memiliki arti ekonomi. Jadi pada diagram Kartesius ini kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, sini kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, seperti itu. Jadi fungsi ekonomi ada di sini. Oke, ada di sini ya. Kuadran 1. Kalau misalnya di sini kuadran 2, 3 dan 4 tidak memiliki arti ya, tidak memiliki arti ekonomi. Berarti hanya di kuadran 1. Karena apa? Misalnya contohnya, kan kalau ini positif ya ke atas, kalau ke bawah itu negatif, kalau kanan positif, kalau ke kiri negatif ya. Nah coba kalau misalnya kita logikakan saja, misalnya ada pembelian 2 barang harganya 2.000. Nah kan jelas ya, 2 barang kuantitinya 2, harganya 2.000. Kalau misalnya kuantitinya negatif, ini Q ya, kuantitinya negatif. Oh, harganya 2.000. Oke, di sini misalnya yang terjual negatif 2. Ya kan nggak mungkin ya kita ngejual negatif 2. Maksudnya apa? Ngutang 2 atau gimana, kan nggak jelas. Oke, jadi artinya ketika bukan di kuadran 1 itu jadi meaningless atau tidak bermakna. Seperti itu. Oke, saya screenshot dulu. Nah, kita lanjut. Masih semangat? Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh yang titik potongnya bukan di kuadran 1. Jadi bentuk ini tidak memiliki arti ekonomi karena titik potong di sini. Ini tidak ya. Oke, lanjut. Contoh 6.3. Jika sudah diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang adalah seperti ini. Jadi soal ini sudah diberikan fungsinya penawaran dan permintaan. Dalam pertemuan yang lalu, fungsi permintaan atau fungsi penawaran belum diketahui, jadi harus dicari tahu. Nah, kita mencari tahu dari kasus yang ada, seperti yang pertemuan sebelumnya. Yang pertama, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Yang kedua, gambarkan keseimbangan pasar tersebut dalam grafik fungsi. Yang pertama, kita karena ini rumusnya Q sama dengan kita menggunakan rumus QD sama dengan QS ya di sini. Tuh, QD sama dengan QS. Maka kita substitusikan QD adalah 50 min P. Ini ya. 50 min P sama dengan min 10 plus P. Min 10 plus P. Yang ada P-nya kita taruh kiri, berarti min P. Ini pindah ke kiri jadi min P. Sama dengan min 10, 50 ke kanan jadi min 50. Sehingga 2P sama dengan min 2P sama dengan min 60. Sini ya. Min 2P sama dengan min 60, berarti P sama dengan min 60 per min 20 atau P-nya sama dengan 3. Ketika kita sudah mengetahui 3, kita bisa mensubstitusikan ke salah satu persamaan ini. Saya pakai yang atas saja. QD sama dengan 50 min P, berarti Q-nya langsung Q ya. 50 min P-nya kita ganti 3, berarti 50 kurangi 3. Sebentar, ini ada kesalahan hitung. Salah nulis saya. Di sini dibagi
min 2 ya. Ini bagi 20. Salah ini. Oke. Di sini bagi 2 berarti 30. Nah, ini 50 dikurangi 30 berarti Ki sama dengan 20. Oke. 20. Betul. Didapat apa namanya? Titik keseimbangan pasar, titik keseimbangan pasar adalah ketika P-nya sama dengan 30 dan Q sama dengan 20, atau kita tulis sebagai titik Q, P, Q-nya 20, P-nya 30. Oke, dapat. Sekarang kita gambarkan garisnya. Oke. Menggambar grafik. Yang pertama kita harus menggambarkan garis. Gambar garis yang pertama QD dulu lah. QD sama dengan 50 min P. 50 min P berarti kita misalnya memotong sumbu Q berarti P sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 50 min 0. P-nya udah diganti 0, berarti Q sama dengan 50. Yang kedua, memotong sumbu P, artinya Q-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 50 min P. Min P-nya pindah kiri jadi positif P sama dengan 50. Oke. Kalau yang atas didapat 50,0. Oke, Q-nya 50, P-nya 0. Kalau yang bawah didapat Q-nya 0, P-nya 50. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua, fungsi yang kedua itu QS ya, min 10 plus P. Oke, garis QS sama dengan min 10 plus P. Misalkan memotong sumbu Q, berarti P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan min 10 plus ini P ya, berarti plus 0, berarti Q sama dengan min 10. Oke, didapat Q-nya min 10, P-nya 0. Yang selanjutnya memotong sumbu P berarti Q-nya sama dengan 0. Berarti 0 kan udah Q-nya sama dengan 0 sama dengan min 10 plus P. Min 10 plus P. Berarti min P sama dengan min 10 atau P sama dengan 10. Berarti didapat P berarti Q-nya 0, P-nya 10. Nah, tuh sudah ada 2 titik ya. Ini Y-nya, P-nya. Oke. Kita buat dalam bentuk 10 saja. Kita garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama yang ini ya. 50,1. 50 X-nya tuh 2, 3, 4, 5. Ini 50, 0. Berarti di sini. Oke, saya ganti warna. Lalu yang kedua yang ini 0,50. ya 0,50. Berarti di garis yang tegak lurus tingginya 5 ya tuh, 2, 3, 4, 50. Nah, 50. oke, sekarang kita bikin garis. Bismillahirrahmanirrahim, lurus.
Oke, lurus lah kira-kira gini ya. Iya, Pak. Yang selanjutnya min Min 10 kok. 10,0. Oke, min 10 berarti di sini min 10,0 lalu 0,10. 0,10. 0,10 berarti di sini ya. Oke, kita gambar garis. Oke. Nah, titiknya berada di 20,30 0. ya. Ini 20,30. 20,30. Oke. Ini kayaknya agak kurang bagus gambarnya. Nggak apa-apa, Pak. Virtual. Virtual. Nah, ini titiknya 20,30. Nah, oke ya. Oh iya, Pak. Nah, jadi ini buat gambarnya. Soal yang pertama sudah selesai. Begitu cara mencari persamaan keseimbangan pasar dari satu macam produk. Oke, kita masih lanjut. Oh, ini ada gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya lebih bagus. Oke, karena ini gambar komputer. Oke, yang contoh selanjutnya. Di sini fungsi permintaan dan penawaran dari satu barang ditunjukkan persamaan berikut. Oke. PD sama dengan atau fungsi penawaran sama dengan 75 min Q. PS atau price penawaran. PD price harga permintaan. PS harga penawaran sama dengan 15 plus 0,5 Q. Carilah harga dan jumlah keseimbangan. Sama seperti tadi ya, tapi di sini persamaannya P sama dengan. Wah, ya udah kita buat aja menggunakan rumus P sama dengan. Berarti PD sama dengan PS. Kita substitusikan PD itu siapa? 75 min Q. Lalu PS itu siapa? Itu 15 PS-nya 15. ditambah Tambah 0,5. apa? 0,5 Ki. Ya, Q-nya kita taruh kiri. Min Q ini 0, plus 0,5 Q. Kalau ditaruh kiri berarti min 0,5 Q. Sama dengan ini tulis lagi 15 lalu 75 positif pindah kanan jadi negatif min 75. Oke, kita taruh di atas min Q Bapak. ya. Pak, coba Pak ulangin dari 75 min negatif Q, 15 plus 0,5 Q-nya itu gimana cara ngitungnya? Oke. Ini dihapus ya. Iya, Pak. Jadi karena kita sedang mencari Q, berarti yang memuat Q ini kita jadikan di satu ruas atau satu posisi ya. Posisi di sebelah kiri sama dengan atau kanan sama dengan. Nah, berarti biar gampang kita taruh di kiri aja biar Q sama dengan gitu ya. Kira-kira kita tulis dulu yang kiri min Q. Lalu yang kanan positif 0,5 Q pindah ke kiri jadi negatif 0,5 Q ya. Negatif 0,5 Q. Sama dengan yang 15 atau yang tuan rumah nih sebelah kanan tulis dulu 15. Lalu 75 ini positif 75 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 75. Tandanya berubah ya kalau pindah ruas. Lalu min Q min 0,5 1 ditambah setengah berarti utang 1 utang setengah jadi utang 1,5 atau 1,5 Q sama dengan 15 kurangi 75 60. Ya, min 60. Negatif 60. Berarti Q sama dengan min 60 dibagi min 1,5. Berarti Q sama dengan 7 enggak. Berapa? 95 enggak. 90, Pak. Ya. Kan dibagi 1, dibagi setengah. Oh iya.
Iya gimana? Emang iya Ini Pak? keterangan ya. Satu dibuat 1,5 itu sama dengan 3/2 ya. Berarti kalau min 60 dibagi min 3/2 itu sama dengan min 60 dikali min 2/3. Oke. 3/2, 2/3. Kayaknya saya salah ngitung. Iya Pak, Sama makanya dengan positif 12 bagi 3, 4 ya. Berarti 4 ya jawabannya ya, 40. iya Pak, katanya kok ini gede banget 90. Oke. Sebentar, hapus. Oke, berarti masih seger nih. Ih, Bapak mah macam kayak gitu kayak. Oke. Kamu Pak yang ini. Bener min 40 ya. Ya, Oke, betul. Berarti betul nih keterangannya udah ada ya di kanan nih saya itu kotakin. min 40 apa nih apa positif Pak? Negatif bagi negatif Positif. ya berarti positif 40. Oke, udah dapet Q-nya, kita substitusikan saja. Berarti P sama dengan 75 min Q. Karena ini yang lebih gampang ya, kalau yang bawah ini 0,5 agak malas ngitungnya. Berarti P 75 min Q-nya berapa? 40. 40. Berarti P-nya sama dengan 75 kurangi 40? 30. 35. Ya, 35. Berarti didapat Q-nya sama dengan Q-nya sama dengan 40 dan P sama dengan 35. Berarti 35. 40,35. Oke, berarti nanti hasilnya 30,45 ya. Ya. Oke. Saya cek dulu jawabannya, takut salah. 1 2 3. Balik 40,35 loh. Bener lah, Pak. 40. 40,35 tuh. Tuh. Iya. Iya bener. Oh, Ih, Bapak deg-degan ya. Oke, yang selanjutnya kita cara membuat gambar. Kita gambar grafik. Nah, kita lihat dari persamaan yang pertama 75 min Q ya. PD sama dengan 75 min Q. Nah, yang pertama memotong sumbu Q atau P-nya sama dengan 0. Berarti P-nya kita ganti 0 sama dengan 75 min Q. Min Q pindah ke kiri jadi positif Q ya, sama dengan 75. Berarti didapat Q-nya berapa? 75. Koma P-nya 3 ini 0. 0. Ya, yang ke selanjutnya kalau memotong sumbu P berarti Q-nya sama dengan 0. 0. Nah, berarti P sama dengan 75 min Q-nya diganti 0. 0. 0 0 0 ya, P Pak. sama dengan berapa berarti 75 kurangi 0? 75 lah. 75. Berarti didapat Q-nya berapa? 0. Koma 75. iya. Oke, dapat nih 1. Nah, sekarang yang persamaan kedua yaitu PS 15 plus 0,5 Q. PS 75 plus 0,5 ya. Plus 0,5 Q. Ya, yang pertama memotong sumbu Q. Artinya P-nya ini jangan sama dengan, salah nulis guys. Bapak fokus lah. Nih yang ditulis sama yang diucap sama yang dipikir agak sedikit berbeda. Kenapa kok bisa? Oke, lanjut, nggak apa-apa. Sudah mulai malam nih. Ki sama dengan tuh kan Ki sama dengan memotong sumbu Ki, artinya P-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Berarti di sini P-nya udah diganti berapa? 75. 0. 0 ya, Pak. Sama dengan 75 plus 0,5 Q.
Berarti Q-nya pindah ke kiri. Jadi positif pindah ke kiri jadi negatif 0,5 Q sama dengan 75. Berarti Q sama dengan 75 dibagi min 0,5. Berarti Q sama dengan 35. 50. Negatif 50. negatif 150. Coba Pak cara berhitungnya. Cara berhitungnya. Oke, sini keterangan ya. Ya. Oke, Ya, Pak. 75 per min 0,5 itu sama dengan 75 min 0,5 itu 1/2 kan? Betul nggak? Berarti 75 sama aja dikali dengan dibalik, berarti 2/1. Oke, berarti 75 positif kali negatif, negatif. 75 kali 2 bagi 1. Oh iya. Ya, Kan gitu ya. kalau Oke, di sini didapat Q-nya berapa? 150. Min Negatif 150, koma P-nya P-nya 0. 0. Nah, oke, sekarang yang memotong sumbu P atau Q-nya sama dengan 0. Berarti di sini P sama dengan 75 ditambah 0,5. Q-nya diganti 0,5. 0. Berarti P sama dengan 75 ditambah 0,5 kali 0 0,5. 0 lah. Oh Segala iya. sesuatu yang dikalikan 0 ya 0. Berarti P sama dengan 75. Oke, didapat Q-nya Q-nya 0. koma 75. Oke. Udah dapat nih ya. Kita gambar 75 sama 150. Oke, ini gambarnya gedein. Sebentar. Kita hitung kira-kira gambarnya. Berarti nih positif. Oh, negatif. Negatif 150, tingginya 0. Wow. Oke. Berarti kita gambar gini. Garis. Habis makan. Enggak, Pak. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang pertama oke, ganti warna dulu. 75, 75,0. X-nya 75. 1, 2, 3, 4, 10 ya. 5, 6, 7. Ini 70 berarti di tengah-tengah, 0. Lalu yang bawah 0,75. Oke, ini yang kedua, ini yang pertama. Ini titik pertama di sini. Titik kedua 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke, berarti di sini ini titik kedua ya. Kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ulangi. Gambarnya terlalu ya. Oke. Apa agak seret di ininya, apa? Tangan saya gedet gitu tuh.
Nah, kayak kira-kira gitulah. Tapi nggak nabrak ya. Sekali lagi. Kesempatan itu masih ada. Jelek guys. Aduh, sebentar, diulangi. Masih penasaran? Pak, nggak apa-apa Pak, walaupun jelek juga saya hargai. Kan virtual Pak, nanti kalau misalkan luring. Oke, udah tuh, udah agak bagus lah. Bapak. Udah agak bagus. Oke. Sekarang yang selanjutnya yang ini min 150,0. Oke, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 150 di sini, 0. Min 150. Ini min 10, min 20, koma 0. Di sini 0,75. 0,75. Kok begini ya? Kayak ini ada yang salah hitung nih. Kita ulangi ya. Ini ada yang salah hitung nih. Soalnya jawabannya harusnya 40,35 kan. Berarti kita cek nanti kita cek dulu. Wah, hilang guys. Aduh. Kok nggak ada Pak? Iya, hilang. Nanti videonya saya taruh di YouTube lah. Hilang. Mohon maaf. Waduh. Ya udah. Nggak bisa di control Z ya. Oh, nggak bisa. Terus nggak ada Pak? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa, kan masih ada videonya. Ini masih direkam. Nanti bisa diulang di video lah bagian itu. Oke, tapi di sini tadi kita dapat 40,35. Nah, kita tadi yang bagian ini tadi hitungannya. Nah, yang kedua ini cara membuat gambar. Caranya masih sama tadi. Kayak 75 min Q. Saya ulangi lah. 75 min Q ini PD sama dengan, nah yang kedua PD sama dengan 15 ditambah 0,5 Q. 15 ditambah 0,5 Q. Oke, kalau memotong sumbu P berarti Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 15 plus 0. Saya langsung ya. P nya sama dengan 15. Makanya didapat 0,15 ya. Ini. Lalu memotong sumbu Q berarti P nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 15 plus 0,5 Q. Nah, 0,5 Q sama dengan 15 atau Q sama dengan, oh, nah di sini nih. 15 ini dibagi min ya. Dibagi min 0,5 atau sama dengan min 30. Tadi jawabannya enggak seperti ini ya. Iya Pak. Oke. Yang awal itu ya? Ini, oh iya, yang awal. Sebentar, ini Kok beda sih Pak?
Enggak, ini yang pertama. Ini yang pertama, yang Sebentar. kedua kan ya? Ini kan yang pertama, udah tuh ada. Nah, ini ya jawabannya. Ini yang kedua, yang 40,35. Ini kan hilang. Nanti ada di video lah. Saya taruh di YouTube bagian Iya, iya. situ. Nah, ini didapat cuma tadi hitungannya gede, 15. ah, sebentar, 15, nah, ini didapat Q-nya min 30, koma 15. 0. Kalau yang ini 0,15. Ini cukup beda nih. Kalau yang ini memotong sumbu P, Q sama dengan 0, berarti P sama dengan 75 min 0 lah. P-nya sama dengan 75, berarti didapat 0,75. Oke, kalau memotong Q, sumbu Q, berarti P-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 75 min Q. Ya, pindah ke kiri, min Q, enggak min, ya udah positif Q sama dengan 75. Didapat 75,0. Nah, di sini nih 75 sama min 30. Oke. Tadi salah ya gambarnya. Oke. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. Tadi itu gambarnya kebanyakan, Bapak. Iya, salah ngitung. Betul, salah perhitungan. Makanya mau dihitung lagi. Cuma tuh 2 3 4 5 6 7 8. Cuma salah ngitung. Jadi tadinya mau dihitung lagi, pas di exit keluar ternyata nggak didapat. Jadi ya nggak ke save gitu kan. Tadi ya. Yang pertama, oke. Yang ini 0,75. Ah, kalau yang ini ngeheng. Ya, hilang. Waduh. Ih, terus gimana, Pak? Oke. Gak ada ini materi. Belum beruntung. Oke lah. Pak, Ya. Pak, MK Bapak kapan luring sih? Pak luring yuk. Ayo, tapi bisanya siang atau sore. Digabung aja sama kelas ya. Enak aja. Buku Sabtunya buku Anggi. Kalau Kan mau aja. siang bisa. Iya, kalau mau siangnya malam masuknya. Enggak, maksudnya sayanya siang paling. Iya tuh, kelas siang mah kelas siang, kelas malam mah kelas malam ya, Pak. Boleh, tapi yang kelas malam digeser ke sore paling. Ih, Bapak nggak bisa. Soalnya kalau Sabtu itu MK-nya Bu Anggi. Jam berapa sampai jam berapa? Dari habis asar sampai jam 5, karena dia kan 2 MK. Dari kapan? Dari habis asar, jam 3-nya nih saya. Iya, dari jam 3 sampai jam 5. Oh, hari Sabtu itu. Iya, soalnya katanya anak-anak mah kalau Bu Anggi kan akuntansi, kalau didaringin nggak pada ngerti, jadi sepakat mau pada luring terus kalau Bu Anggi. Kalau sebelum Bu Anggi bisa nggak? Ada soalnya Raisannya kerjanya sampai jam 2, Pak. Kalau hari Sabtunya setengah hari. Kalau mau malam, baru anak-anak malam pada mau. Teh lihat Raisan, Anis, Neng siap kalau malam. Gitu. Iya, kalau mau Bapak nanti habis dari kelas siang, malamnya ke kampus lagi. Supaya ayah sih, Pak. Ya, coba nanti di ini dulu, apa namanya? Kalau itu kan kalau daring dapur. Iya, Pak, benar. Itu suaranya siapa bagian tuh? Hitung-hitungan mah. Ajeng, Bapak, kelas siang. Oh, Ajeng.
Oke. Oke, kita ada satu lagi biar tuntas. Walaupun ini apa namanya? Tadi udah ya tinggal bikin gambar. Oke, ini ada satu contoh lagi yang memang contohnya contoh yang salah. Bukan salah sih, hitungannya benar, tapi nanti gambarnya nggak bermakna. Kita coba ya. Ini sambil mengulang caranya sampai 3 kali ini biar bisa lebih paham. Oke. Yang pertama, misalnya fungsinya PD ini, PS ini carilah harga keseimbangan pasar secara aljabar, yang kedua gambar. Oke, yang pertama kita hitung dulu ya, karena rumusnya ini PD, PS, berarti kita pakai rumus P aja ya. PD sama dengan PS. PD-nya berapa? 6 min 2Q sama dengan PS-nya siapa? 12 plus Q. Yang ada Q-nya kita taruh kiri. Ini min 2Q, tuan rumah nih. Positif Q pindah kiri jadi negatif Q. Lalu nih yang sebelah kanan 12. Positif 6 pindah kanan jadi negatif 6. Nah, min 2, min 1, utang 2 utang 1 jadi utang 3 Q. Sama dengan 12 min 6. 6 berarti Q sama dengan 6 bagi min 3. Berarti Q-nya didapat sama dengan 6 bagi min 3 min 2. Ya. Kita substitusikan mau ke yang atas atau yang bawah? Yang bawah aja lah. PS sama dengan 12 plus Q. P sama dengan 12 plus Q-nya siapa? Min 2. Berarti 12 dikurangi 2, 10. Didapat Q-nya sama dengan min 2 dan P sama dengan 10 atau min 2,10 tuh. Di sini Q-nya negatif 2, ini di kuadran 2 ini nanti ya. Oke, yang selanjutnya membuat grafik. Yang pertama PD 6 min 2Q. PD sama dengan 6 min 2Q. 6 min 2Q. Membuat gambar. Nah, yang pertama berarti memotong sumbu P atau Q-nya sama dengan 0. Berarti P sama dengan 6 min 2 dikali 0. Ini 0 berarti P-nya sama dengan 6. Didapat 0,6. Yang selanjutnya ketika memotong sumbu Q, berarti P-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan 6 min 2Q. Berarti 2Q sama dengan pindah ke kiri ya. Positif pindah ke kiri jadi negatif 2Q sama dengan 6. Berarti Q sama dengan 6 per 2 atau Q sama dengan 3. Didapat Q-nya 3, P-nya 0. Satu lagi dari PS. 12 plus Q. 12 plus Q berarti ketika memotong sumbu P, Q-nya sama dengan 0. Berarti P sama dengan 12 plus 0. Berarti P-nya sama dengan 12. Didapat Q-nya 0, P-nya 12. Dan yang selanjutnya memotong sumbu Q, P-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 12 plus Q. Berarti min Q sama dengan 12 atau Q sama dengan min 12. Didapat min 12, P-nya 0. Oke, di sini ya. Oke. 12 kita gambar, tapi kita save dulu, takut seperti tadi, takut ada hal yang tidak diinginkan. Oke, kita garis 12
Oke, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, yang pertama. Yang pertama nol koma enam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya, 0,6, 1. Yang kedua 3,0. 1, 2, 3,0 sini. Berarti kita tarik. Nah, ini masih tembus ke atas. Lalu yang ketiga ini 0,12. 0,12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini. Lalu yang keempat min 12,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini 12 min 11 min 10 dan selanjutnya ini min 1. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, dari dua garis ini kita tarik. Oke, didapat min 2,10. Min 2,10. Waduh, jelek guys. Nah, di sini titiknya min 2,10. Nah. Oke. Nah, ini gambar yang bagusnya seperti ini ya. Seperti itu. Jadi begitulah cara mencari keseimbangan dan begitulah caranya. Ada 3 yang pakai yang S sama dengan S, P sama dengan P, dan satu contoh terkait yang tidak bermakna, karena pada yang terakhir ini titik potongnya ada di kuadran 3 sebelah kiri atas, artinya dalam ekonomi ini tidak memiliki arti.